Banyak orang mulai nabung emas karena dengar emas itu aman, anti inflasi, dan nilainya naik terus. Tapi begitu udah jalan, kok malah rugi atau berhenti di tengah jalan? Masalahnya, niatnya bagus, tapi caranya sering keliru. Dan yang bikin kaget, kesalahannya tuh sederhana, tapi efeknya fatal. Nah, di video ini kita bahas 7 kesalahan paling sering dilakukan pemula waktu menabung emas, biar kamu nggak jatuh di lubang yang sama. Banyak orang mulai nabung emas karena lagi tren. Temennya cerita udah punya 5 gram di aplikasi, terus muncul iklan, nabung mulai dari 1.000 perak. Ya udah, ikut aja. Kayak ikut arus, padahal belum tahu mau kemana. Masalahnya, kalau dari awal nggak jelas tujuannya, arah nabungnya juga ngambang. Kadang niatnya buat dana nikah, tapi pas lihat harga naik dikit, langsung dijual. Atau awalnya mau buat investasi jangka panjang, tapi malah dipakai beli gadget baru. Nabung emas itu bukan cuma soal punya emasnya, tapi tahu kenapa kamu nabung emas itu. Apakah buat jangka panjang, tabungan masa depan, atau cuman biar ikut punya. Kalau dari awal nggak tahu tujuannya, nabung emas cuman jadi kebiasaan iseng, bukan strategi keuangan. Dan itu yang bikin banyak orang berhenti di tengah jalan, padahal baru mulai. Tanpa tujuan yang jelas, nabung emas itu kayak nyetir tanpa peta. Kelihatannya jalan terus, tapi nggak tahu mau kemana. Begitu harga naik dikit, langsung dijual. Begitu ada tren lain yang lebih cuan, pindah. Akhirnya, hasilnya nggak pernah benar-benar terasa. Masalahnya, emas itu bukan instrumen yang kasih hasil instan. Nilainya baru terasa setelah bertahun-tahun kamu tahan. Kalau tiap beberapa bulan dijual lagi, ya percuma. Kamu cuma muter di situ-situ aja. Tanpa arah yang jelas, nabung emas gampang banget kehilangan motivasi. Begitu ada kebutuhan kecil, emasnya dilepas. Begitu harga turun, langsung panik. Padahal kalau dari awal udah tahu tujuannya, kamu nggak akan gampang goyah. Tujuan itu jangkar. Tanpanya, nabung emas cuman jadi aktivitas sementara, bukan kebiasaan membangun masa depan. Coba deh, refleksi sebentar. Berapa kali kita beli emas buat simpanan, tapi akhirnya kepakai buat belanja atau hadiah? Banyak yang ngerasa udah nabung emas, padahal cuman nyimpen uang sementara yang siap dipakai kapan aja. Nah, di situ letak salah kaprahnya. Kalau emas kamu masih sering dijual buat kebutuhan harian, artinya kamu belum benar-benar nabung, kamu cuma muter uang dalam bentuk lain. Investasi itu soal menahan, bukan sekadar membeli. Emas memang liquid, bisa dicairkan kapan aja, tapi justru karena itu, godaannya gede banget. Makanya penting banget dari awal kamu punya niat yang spesifik. Misalnya, buat dana pendidikan anak, atau buat rumah 5 tahun lagi. Dengan begitu, setiap kali kamu tergoda jual, kamu bisa mikir 2 kali. Tujuanku kan bukan hari ini. Itu yang bikin nabung emas berubah, dari sekadar ikut tren, jadi strategi jangka panjang. Banyak banget orang yang tergoda beli emas karena promo. Diskon 5% untuk pembelian pertama, harga lebih murah dari toko sebelah. Atau, beli sekarang, dapat sertifikat gratis. Kedengarannya menarik banget kan? Masalahnya, banyak yang langsung klik beli tanpa mikir panjang. Padahal, di dunia emas, harga murah itu harusnya bikin curiga, bukan senang. Karena emas murni punya standar harga yang hampir sama di mana-mana. Kalau ada yang terlalu murah, bisa jadi kualitasnya nggak sesuai, atau bahkan palsu. Di Indonesia sendiri, udah banyak kasus emas palsu yang dijual lewat toko online, bahkan di marketplace besar. Dari sertifikat yang dipalsukan, sampai emas berlapis logam lain. Dan sayangnya, kalau udah kejadian, susah banget balikinnya. Jadi, sebelum beli, tahan dulu jari kamu. Lebih baik pastikan tempatnya aman, daripada menyesal karena tergiur harga promo. Kalau ngomongin emas di Indonesia, satu hal yang harus diwaspadai adalah sertifikat palsu. Kelihatannya meyakinkan, ada logo, hologram, nomor seri, tapi ternyata nggak terdaftar di Antam atau UBS. Dan yang bikin repot, banyak yang nggak sadar sampai mereka coba jual kembali. Banyak juga toko online atau akun media sosial yang ngaku reseller resmi, tapi tanpa izin dari lembaga pengawas atau otoritas terkait. Mereka bisa jual emas non-standar, atau bahkan emas hasil replating. Cuma dilapisi emas di permukaan,
dalamnya logam lain. Masalahnya, waktu kamu beli di tempat yang nggak resmi, perlindungannya juga nggak jelas. Kalau terjadi penipuan, susah buat klaim atau buktiin kerugian. Makanya, penting banget beli emas di tempat yang punya reputasi dan izin jelas, misalnya Pegadaian, bank syariah, atau platform digital yang udah diawasi OJK. Karena keamanan bukan cuma soal harga, tapi juga soal ketenangan. Sebenarnya, cara buat memastikan emas kamu asli itu nggak sulit. Pertama, perhatikan brandnya. Di Indonesia, yang paling umum dan terpercaya itu Antam dan UBS. Kedua, pastikan kamu beli di tempat resmi. Bisa lewat Pegadaian, Tokopedia Emas, Peluang, Dana Emas, atau toko emas fisik yang punya izin usaha. Selain itu, selalu cek sertifikat fisik atau digitalnya. Sertifikat resmi biasanya punya nomor seri yang bisa dicek langsung di situs atau aplikasi produsennya. Kalau kamu beli di toko, jangan ragu minta lihat uji kadar emasnya. Minimal 99,99% untuk emas murni. Dan satu hal penting, simpan bukti pembelian serta sertifikat dengan baik. Karena di dunia investasi emas, dokumen itu sama berharganya dengan logamnya sendiri. Jadi sebelum tergiur promo atau tampilan cantik di foto, pastikan satu hal, emasnya benar, tempatnya jelas, dan kamu tahu siapa yang menjualnya. Itu langkah pertama, menuju investasi yang aman. Ada kebiasaan yang sering banget kejadian. Udah rajin nabung emas, tapi tiap butuh dikit, langsung dijual. Awalnya niatnya bagus, buat simpanan jangka panjang. Tapi begitu ada promo 11,11 atau motor tiba-tiba mogok, ya udah, emasnya dilepas. Masalahnya, kalau kayak gini terus, emas kamu nggak pernah benar-benar tumbuh. Nilainya baru naik sedikit, udah dijual. Padahal, emas butuh waktu buat nunjukin hasilnya. Yang sering nggak disadari tuh, jual emas terlalu cepat malah bikin kamu kehilangan momentum. Bukannya makin dekat sama tujuan finansial, malah terus mulai dari nol. Nabung, jual, nabung lagi, jual lagi. Muter aja di situ. Kalau kamu pengen emasmu benar-benar jadi aset, coba ubah cara pandangnya. Anggap emas itu bukan tabungan harian, tapi investasi jangka panjang yang cuman boleh dijual kalau benar-benar mendesak. Coba bayangin, kamu udah nabung emas selama setahun, tiap bulan beli 0,5 gram. Tapi dalam waktu yang sama, kamu juga beberapa kali jual lagi buat kebutuhan kecil. Pas dihitung, saldo emasnya nggak nambah banyak, malah nyaris sama kayak awal. Nah, disinilah banyak orang kecewa. Mereka pikir, kok hasilnya kecil banget ya? Padahal, bukan karena emasnya nggak naik, tapi karena mereka nggak kasih waktu buat nilainya tumbuh. Investasi emas itu kayak nanam pohon. Kalau tiap kali tumbuh dikit kamu tebang, ya nggak bakal pernah berbuah. Butuh sabar, disiplin, dan waktu. Begitu kamu tahan, nilai emasmu bisa naik signifikan dalam 3-5 tahun. Tapi kalau kamu terus ambil di tengah jalan, kamu nggak cuma rugi secara nilai, kamu juga kehilangan kebiasaan disiplin yang seharusnya jadi modal utama. Kalau kamu pengen emas benar-benar jadi tabungan masa depan, kamu harus ubah cara pandangnya. Selama ini, banyak orang nganggap emas kayak ATM darurat, gampang dicairin kapan aja. Padahal, justru itu yang bikin hasilnya nggak maksimal. Coba deh ubah mindsetnya jadi, emas itu ditanam, bukan diambil. Karena nilai emas bekerja lewat waktu, bukan lewat frekuensi jual beli. Makin lama kamu tahan, makin besar potensi kenaikannya. Buat batas tegas di diri sendiri, emas ini cuma boleh dijual kalau buat hal besar. Misalnya rumah, pendidikan anak, atau dana pensiun. Kalau cuma buat belanja atau bayar cicilan kecil, jangan ganggu. Begitu kamu bisa tahan godaan itu, kamu bakal ngerasain bedanya. Pelan-pelan, emasmu mulai tumbuh. Dan dari situ kamu sadar, kunci sukses nabung emas bukan di banyaknya gram, tapi di kuatnya niat buat nggak tergoda jual cepat. Masih banyak orang yang mikir, ya kan sama-sama emas, ngapain repot pilih-pilih? Padahal di dunia investasi, jenis emas itu menentukan hasil akhirnya. Ada yang bentuknya perhiasan, ada juga yang batangan. Keduanya sama-sama berharga, tapi fungsinya beda banget. Banyak yang mulai nabung emas justru lewat perhiasan, karena kelihatan nyata dan bisa dipakai. Masalahnya, mereka nggak sadar kalau perhiasan punya potongan ongkos yang besar. Waktu beli, harganya tinggi, karena kena biaya desain dan pengerjaan. Tapi, begitu dijual, potongan itu nggak kembali. Jadi, walaupun sama-sama emas, nilai investasinya beda jauh.
Yang satu lebih cocok buat gaya dan kebutuhan pribadi, yang satu lagi buat simpanan dan investasi jangka panjang. Nah, disinilah banyak pemula salah langkah. Ngira asal punya emas, udah pasti untung. Padahal, belum tentu. Emas perhiasan dan emas batangan sama-sama terbuat dari logam mulia, tapi karakter dan tujuannya beda. Emas perhiasan punya nilai estetika, ada desain, model, dan tren yang bisa berubah tiap tahun. Makanya, harganya lebih tinggi waktu beli karena ada ongkos bikin. Tapi pas dijual, harga itu nggak dihitung lagi. Yang dihitung cuma kadar emasnya, biasanya 70–80% aja. Sementara emas batangan jauh lebih sederhana. Nggak ada desain, nggak bisa dipakai ke kondangan, tapi nilainya murni. Harga beli dan jualnya lebih transparan, dan perbedaannya atau spread relatif kecil. Itulah kenapa investor lebih suka emas batangan, nilainya lebih bersih. Kalau kamu mau tampil gaya, perhiasan jelas pilihan yang tepat. Tapi kalau tujuannya untuk nambah aset atau melindungi nilai uang dari inflasi, batangan adalah pilihan paling bijak. Sebenarnya, nggak ada yang salah mau beli emas perhiasan. Kalau tujuannya biar tampil rapi, percaya diri, atau sekadar hadiah, itu sah-sah aja. Tapi kalau kamu nyebutnya investasi emas, nah di situ perlu diluruskan. Emas perhiasan itu cepat dipakai, cepat juga hilang nilainya karena potongan. Sementara emas batangan nggak bisa dipakai, tapi nilainya murni dan stabil dalam jangka panjang. Jadi sebelum beli, tanya dulu ke diri sendiri. Aku mau kelihatan punya emas atau mau emas ini benar-benar tumbuh nilainya? Kalau jawabannya yang kedua, maka emas batangan adalah jalannya. Bisa lewat Antam, UBS, atau platform digital seperti Pegadaian Digital dan Tokopedia Emas. Bentuknya mungkin kecil, tapi nilainya bisa besar di masa depan. Karena pada akhirnya, menabung emas itu bukan soal gaya, tapi soal strategi membangun masa depan yang tahan lama. Banyak orang yang semangat banget mulai nabung emas lewat aplikasi. Tiap bulan auto debit, beli sekian gram, lihat saldo emasnya naik, rasanya puas. Tapi pas dijual, kok harganya malah lebih rendah dari yang dibeli? Padahal harga emas di berita lagi naik. Nah, disinilah banyak pemula baru sadar. Ada yang namanya biaya admin dan spread harga. Biaya admin itu biaya operasional platform, sedangkan spread adalah selisih antara harga beli dan harga jual emas. Dua hal ini memang kecil, tapi kalau diabaikan, bisa ngurangin potensi keuntungan kamu. Masalahnya, kebanyakan orang sih nggak pernah ngecek detailnya. Yang penting bisa beli, udah senang. Padahal justru di situ kuncinya. Tahu berapa nilai bersih emas kamu sebenarnya. Jadi sebelum mulai, sempatkan baca syarat di aplikasi. Supaya kamu tahu berapa yang beneran kamu dapat, bukan cuma berapa yang kamu bayar. Spread harga itu istilah yang sering dilewatkan, padahal penting banget buat dihitung. Sederhananya, spread adalah selisih antara harga kamu beli dan harga kamu jual emas di tempat yang sama. Misalnya, kamu beli 1 gram di Rp2.050.000, tapi pas mau jual cuman dihargai Rp2 juta. Nah, selisih Rp50.000 itu disebut spread. Di Indonesia, spread bisa berbeda di tiap platform, tergantung kebijakan dan fluktuasi pasar. Kalau kamu nggak sabar dan buru-buru jual, kamu bisa rugi sebelum emasnya sempat balik modal. Makanya, investasi emas itu nggak cocok buat yang pengen hasil cepat. Yang penting, pahami dulu struktur biayanya. Jadi kamu tahu kapan waktu yang tepat buat beli dan kapan sebaiknya nahan dulu. Dengan begitu, kamu nggak kaget saat lihat harga jual yang ternyata lebih rendah dari ekspektasi. Biar lebih bijak, kamu perlu lihat emas bukan cuma dari harga pasar, tapi dari nilai bersih yang kamu punya. Nilai bersih itu harga jual dikurangi biaya admin dan spread. Jadi misalnya saldo emas kamu 5 gram. Bukan berarti nilainya langsung sama dengan 5 kali harga emas per gram. Kamu harus potong dulu dengan biaya-biaya itu. Cara paling gampang, rajin cek harga beli dan harga jual di aplikasi. Biasanya tertera jelas. Hitung selisihnya, lalu tentukan target waktu kamu nabung. Semakin lama kamu tahan, semakin besar peluang harga jual bisa nutup selisih itu. Dan satu hal lagi, jangan cuma kejar harga murah waktu beli, tapi juga lihat reputasi tempat kamu menabung emas. Karena di akhir, yang penting bukan cuma seberapa sering kamu beli, tapi seberapa pintar kamu memahami nilainya. Itu yang ngebedain antara nabung asal dan nabung cerdas. Banyak orang mulai nabung emas dengan target jangka pendek. Misalnya,
aku mau nabung emas buat liburan akhir tahun, atau buat beli HP baru 6 bulan lagi. Kedengarannya keren, karena nabung emas memang dianggap langkah cerdas. Tapi masalahnya, emas bukan instrumen untuk kebutuhan secepat itu. Harga emas memang cenderung naik, tapi bukan setiap hari atau setiap bulan. Kadang malah turun dulu sebelum naik lagi. Jadi kalau kamu nabung emas buat kebutuhan dalam waktu dekat, risikonya besar. Pas mau dipakai, harganya bisa aja lagi turun. Nabung emas itu idealnya buat target yang lebih panjang, minimal 3 tahun ke atas, supaya fluktuasi jangka pendek nggak bikin panik. Jadi kalau tujuannya cuma buat belanja dalam waktu dekat, mending simpan di tabungan biasa aja. Emas itu buat rencana besar, bukan rencana musiman. Emas itu kayak tanaman yang tumbuh pelan tapi pasti. Kamu tanam sekarang, siram terus tiap bulan, dan baru kelihatan hasilnya setelah beberapa tahun. Itulah kenapa emas cocoknya buat tujuan jangka panjang, bukan buat beli tiket konser atau ganti HP. Secara historis, harga emas memang naik, tapi bukan tiap minggu atau tiap bulan. Ada masa di mana harga stagnan, bahkan turun, baru naik lagi tahun berikutnya. Kalau kamu tahan lama, baru terasa hasilnya. Karena kenaikan nilainya bekerja lewat waktu, bukan lewat keberuntungan. Makanya, orang yang sabar menabung emas selama 3-5 tahun biasanya punya hasil yang jauh lebih stabil. Nggak panik waktu harga turun, nggak euforia waktu harga naik. Karena mereka tahu, nilai emas itu kayak waktu. Makin lama disimpan makin berharga. Kalau kamu tahu bakal butuh uang dalam waktu dekat, jangan parkir di emas. Karena emas itu bukan tempat penyimpanan cepat, tapi tempat pertumbuhan pelan-pelan. Kalau kamu paksain, hasilnya bisa malah rugi. Karena harga belum sempat naik. Untuk kebutuhan cepat, kayak bayar sekolah, perbaikan rumah, atau dana darurat, mending simpan di tabungan biasa atau reksadana pasar uang. Instrumen itu lebih stabil dan gampang dicairkan tanpa risiko harga turun. Emas justru ideal buat kebutuhan jangka panjang, pendidikan anak, dana pensiun, atau beli rumah. Jadi, sebelum mulai nabung emas, pastikan dulu, ini buat jangka pendek atau panjang. Kalau jawabannya pendek, jangan heran kalau hasilnya nggak maksimal. Ingat, emas itu bukan jalan pintas. Dia lebih cocok buat kamu yang sabar, yang tahu bahwa hasil besar datang dari waktu, bukan dari kecepatan. Banyak orang yang niat nabung emas, tapi selalu nunggu momen pas. Nanti aja deh, tunggu harga turun dulu. Tapi begitu harga turun, malah mikir, jangan-jangan turun lagi nih, sabar dulu. Lalu begitu naik lagi, menyesal. Aduh, kenapa nggak beli kemarin ya? Dan siklus itu terus berulang. Sampai akhirnya nggak mulai-mulai juga. Padahal, kalau dipikir-pikir, nggak ada yang benar-benar tahu kapan harga emas paling murah. Bahkan analis pun bisa salah tebak. Dan yang sering terjadi, waktu terbaik untuk mulai justru adalah waktu kamu siap, bukan waktu harga sempurna. Kalau kamu terus menunggu momen ideal, kamu cuma kehilangan waktu. Dan kehilangan kebiasaan yang lebih penting, konsistensi. Mulai kecil dulu nggak apa-apa, karena dalam investasi emas, yang menang bukan yang pinter nebak harga, tapi yang rajin melangkah. Banyak orang masih terjebak mindset bahwa investasi itu soal momen. Kalau beli pas harga turun, pasti untung. Padahal, di dunia nyata, yang bikin orang berhasil bukan soal timing, tapi disiplin. Coba bandingin 2 orang. Satu orang beli emas tiap bulan tanpa peduli harga, satu lagi nunggu harga turun baru beli. 5 tahun kemudian, siapa yang lebih banyak emasnya? Jawabannya hampir selalu yang konsisten. Karena orang yang disiplin nggak sibuk mikirin naik turunnya harga harian. Dia fokus nambah sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Dan karena rutin, hasilnya stabil dan makin terasa seiring waktu. Jadi, daripada stres nunggu harga sempurna, lebih baik bangun kebiasaan nabung rutin. Karena di investasi emas, waktu dan kebiasaan jauh lebih berharga daripada insting menebak pasar. Seringkali, orang mikir kalau mau hasil besar, harus mulai besar. Padahal, nggak selalu begitu. Dalam menabung emas, kekuatan sejati justru ada di konsistensi kecil tapi rutin. Misalnya kamu beli cuma Rp100.000 per minggu. Kedengarannya sepele, tapi kalau dijalanin terus, dalam setahun kamu udah punya beberapa gram emas, tanpa terasa. Dan yang lebih penting, kamu membangun kebiasaan menabung yang kuat, yang nilainya lebih dari sekadar gram emas itu sendiri. Masalahnya,
Banyak orang terlalu fokus ngejar harga emas terendah, sampai lupa bahwa konsistensi itu jauh lebih penting. Karena harga emas bisa naik turun, tapi kebiasaan baik itu tumbuh stabil. Jadi, nggak perlu nunggu momen besar. Mulai dari yang kecil, tapi lakukan terus. Karena pada akhirnya, bukan harga emas yang menentukan hasilmu, tapi seberapa lama kamu mau bertahan menabung. Kalau dipikir-pikir, menabung emas itu sebenarnya sederhana. Yang bikin rumit justru kebiasaan kecil yang sering disepelekan. Mulai dari nggak tahu tujuan, beli di tempat sembarangan, sering jual di tengah jalan, sampai sibuk nunggu harga turun, tapi nggak pernah mulai. Padahal, inti dari menabung emas bukan tentang cari untung cepat, tapi tentang membangun disiplin, kesabaran, dan arah finansial yang jelas. Emas itu ibarat cermin, dia nggak berubah banyak, tapi dia nunjukin seberapa konsisten kamu menjaga niat. Jadi, kalau kamu baru mau mulai aja dulu. Nggak harus banyak, yang penting rutin. Dan kalau kamu udah mulai, jaga ritmenya. Karena hasil besar bukan datang dari langkah besar, tapi dari langkah kecil yang nggak pernah berhenti. Menabung emas itu bukan soal kaya mendadak, tapi soal punya kendali atas masa depanmu sendiri. Pelan-pelan aja, yang penting pasti, dan biarkan waktu yang bekerja buatmu. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka mata soal cara nabung emas yang benar, jangan lupa kasih like, biar makin banyak orang yang nggak salah langkah juga. Tulis di kolom komentar, kesalahan mana yang paling sering kamu temuin, atau malah pernah kamu lakuin. Dan pastikan kamu subscribe, karena di video berikutnya kita bakal bahas cara nyusun strategi nabung emas, biar hasilnya maksimal dan konsisten.